Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat waktu yang luang kepada kita semua. Maka sudah seharusnya kita sebagai umat muslim senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dengan apa? Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat beserta salam semoga senantiasa kita sanjungkan, kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak, dan semoga kita termasuk umat beliau dan diakui sebagai umat beliau. Teman-teman semua, di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang orang-orang yang bersabar. Ada beberapa macam tentang orang-orang bersabar yang akan saya jelaskan. Dalam pandangan Islam, di sini disebutkan bahwa yang pertama yaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam ketetapan-ketetapan Allah. Yang pertama yaitu adalah sabar dalam perintah Allah. Yang dimaksud di sini adalah sabar dalam perintah Allah adalah sabar dan senantiasa untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dianjurkan dalam Al-Quran, apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana untuk mencapai kesabaran tersebut? Maka kita harus senantiasa istiqomah dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menjanjikan surga bagi orang-orang yang senantiasa bersabar dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan sesuai dengan syariatnya. Nah, yang kedua di sini adalah sabar dalam larangan Allah. Nah, sabar dalam larangan Allah di sini adalah ketika diri kita mampu menahan diri, menahan dari segala apa yang dilarang oleh Allah, menahan dari apa yang diharamkan oleh Allah. Contohnya, mungkin kita diajak teman kita untuk berbuat maksiat, ada yang mengajak untuk minum minuman keras, mungkin ada yang mengajak untuk yang tidak baik lah. Nah, tapi kita senantiasa untuk bersabar dan senantiasa untuk tidak mengikutinya. Ya, ada lagi contoh memperturutkan hawa nafsu misalkan. Nah, ini yang sulit biasanya. Biasanya ini yang sulit. Karena musuh terbesar kita itu bukan berada pada orang lain atau siapapun itu. Tapi musuh terbesar diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita menahan hawa nafsu, menahan apapun, menahan amarah, menahan apapun itu yang buruk untuk kita. Karena itu memang sulit dan kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah sabar dalam ketetapan Allah. Sabar dalam ketetapan Allah di sini adalah mungkin ketika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita hidup di dunia ini tidak mungkin tidak lepas dari yang namanya musibah atau ujian yang diberikan oleh Allah. Pasti setiap manusia, setiap insan ciptaan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Nah, kita sebagai umat muslim, bagaimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut? Maka sebagai umat muslim kita harus senantiasa bersabar. Bahkan dikatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, walanabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah,
Di sini dijelaskan bahwa dan kami berikan cobaan kepadamu berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan buah-buahan. Dan katakanlah kepada orang-orang bersabar, apa kabar gembira? Kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Maka di sini sudah jelas bahwa keutamaan kesabaran. Ketika kita mau bersabar, ketika kita mau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan, akan memberikan petunjuk kepada kita semua. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun itu, tapi kita masih mempunyai Allah yang jauh lebih maha besar. Nah, bahkan sampai dikatakan 2 kali dalam Quran surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.